Kim Sae-ron, aktris Korea yang sangat muda, harus meninggal dunia karena cancel culture. Hi guys, it's Nasjaj and welcome back to Naskah Kaget. Lagi-lagi berita duka datangnya dari Korea Selatan yang memiliki industri hiburan dengan standar yang sangat amat tinggi. Suatu kesalahan kecil yang orang buat itu bisa fatal dampaknya. Dari kasus-kasus driving under influence sampai skandal-skandal manipulasi lainnya, banyak sekali bintang-bintang K-pop yang akhirnya harus menerima kehancuran dari karirnya sendiri. Gimana sih fenomena ini bisa ada? Kenapa bisa ada cancel culture yang begitu fatalnya? Coba kita bahas lebih dalam hari ini. Cancel culture sendiri secara harafiah itu adalah budaya yang dibatalkan, atau secara penjelasan ini adalah fenomena di mana para individu atau kelompok memboikot seseorang, dan memboikot ini atas tindakan-tindakan yang mereka tidak sukai, dan biasanya paling sering terjadi itu pada public figure akibat kesalahan atau perbuatan yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Dan specifically di Korea Selatan, cancel culture ini sangat amat kuat, terutama di industri hiburannya. Ini karena mereka punya standar yang sangat amat tinggi untuk para entertainer di Korea Selatan. Kalau kita coba breakdown lagi penyebabnya apa aja. Yang pertama, mereka punya budaya yang kolektif, sehingga mereka itu punya moral yang cukup tinggi terhadap culture yang ada. Layaknya Indonesia, mereka juga negara Asia, jadi untuk orang bersikap baik itu sangat diharapkan. Nah, ketika ada orang yang tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, atau misalnya melakukan hal-hal di luar batas, itu menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Faktor kedua adalah aktifnya sosial media di sana. Netizen Korea itu sangat dikenal, sangat aktif di sosial media, termasuk forum-forum online yang besar seperti Naver, Fan, dan The Coup. Dan platform ini sangat cepat untuk menyebarkan berita-berita yang negatif. Faktor selanjutnya, dan ini menurut aku yang membuat mereka sangat berbeda dengan negara Asia lainnya, itu adalah mereka punya standar artis yang sangat tinggi. Artis Korea itu bukan sekedar entertainer, tapi mereka juga dianggap sebagai panutan, sehingga kesalahan sekecil apapun itu bisa berdampak sangat fatal ke depannya, terutama di karir mereka. Dan faktor yang terakhir adalah dukungan dari penggemar. Fans mereka itu punya kekuatan yang sangat besar untuk memberi penilaian publik, bahkan bisa mendesak sponsor atau brand yang lagi bekerja sama dengan artis ini. Sekarang kita coba bahas beberapa kasus nyata yang terjadi dari cancel culture yang ada. Yang pertama datangnya dari Kim Sae-ron yang baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia. Kim Sae-ron adalah aktris yang terkenal dari kecilnya melalui drama dan juga film seperti The Man from Nowhere dan juga High School Love On. Namun, karirnya itu merosot ketika dia mengalami DUI atau Driving Under Influence, yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mengemudi dalam kondisi mabuk. Dan kasus ini terjadi pada Mei 2022 lalu. Dia ditangkap karena dia menabrak trafo listrik saat mengemudi dan menyebabkan 57 toko itu listriknya mati. Dan dari kejadian ini pastinya dia mendapatkan cancel culture yang begitu tragis, sehingga dia kehilangan banyak sekali project drama dan juga iklan. Lalu dia juga dikritik habis-habisan oleh publik meskipun dia sudah meminta maaf. Lalu 2024 lalu dia muncul lagi ke publik melalui sosial medianya menceritakan bahwa dia kesulitan secara finansial, tapi tetap aja reaksi yang dia dapatkan masih saja negatif. Lalu kritik yang dia dapatkan juga semakin memburuk ketika dia tertangkap basah melakukan judi di Texas. Dia ada foto di mana dia lagi di kasino melakukan permainan. Dari situ banyak yang menganggapnya mencari simpati untuk kembali ke dunia hiburan lagi. Nah, sebenarnya ketika dia ditemukan meninggal dunia, itu tidak ada indikasi bahwa ada kejahatan yang ada di lokasi, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun orang-orang berasumsi bahwa ini terjadi karena cancel culture yang dia dapatkan, mungkin kondisinya sulit dan lain sebagainya. Namun ini bukan fakta, sekarang lagi dalam tahap penyelidikan. Nggak cuma Kim Sae-ron yang mengalami cancel culture ini, ada juga aktris Korea bernama So Ye-ji yang terkenal dari series drakor berjudul It's Okay to Not Be Okay. Cancel culture yang dia dapatkan itu agak berbeda karena ini atas dasar manipulasi terhadap mantan pacarnya yang bernama Kim Jung Hyun. Katanya So Ye-ji ini melarang dan mengontrol Kim Jung Hyun untuk melakukan adegan romantis dalam drama yang dia lakukan. Nah, dampak dari cancel culture yang kali ini itu lagi-lagi kehilangan banyak proyek dan juga kontrak iklan. Karirnya pun sempat redup namun berhasil kembali pada tahun
tahun 2022 dengan drama barunya. Cancel culture terhadap entertainer Korea selanjutnya itu juga terjadi kepada ex-member NCT bernama Lucas. Pada 2021 lalu, Lucas kena cancel culture gara-gara dugaan bahwa pada 2021 lalu, Lucas itu terjerat skandal gaslighting dan juga perselingkuhan terhadap beberapa mantan pacarnya. Ada beberapa wanita yang mengklaim bahwa Lucas ini melakukan manipulasi secara emosional maupun finansial, dan hal ini belum pernah dibenarkan sepenuhnya. Dampak dari cancel culture kali ini itu adalah hiatus yang panjang dari semua aktivitas grup NCT, dan pada akhirnya dia harus keluar dari kedua grup yang dia ikuti, yaitu NCT dan juga WayV pada tahun 2023. Cancel culture selanjutnya juga terjadi kepada Jisoo. Ini bukan Jisoo Blackpink ya guys, ini adalah Jisoo, seorang aktor dari drama yang bernama River Where the Moon Rises. Nah, dia kena cancel culture gara-gara skandal bullying pada masa dia sekolah, dan kasusnya naik lagi pada tahun 2021 lalu. Sejumlah orang mengungkap bahwa Jisoo ini dulunya pernah ngebully di sekolah, dan dampak dari cancel culture yang dia terima adalah dikeluarkannya dia dari drama tersebut, River Where the Moon Rises, dan setelah itu karir aktingnya pun meredup, hampir tidak pernah didengar lagi sampai sekarang. Untuk entertainer Korea, mungkin cancel culture ini adalah hal yang sangat amat mereka hindari, karena kita semua tahu dampaknya itu bisa fatal banget sampai karirnya tidak bisa bangkit lagi. Padahal proses untuk mereka menjadi aktris, aktor, atau entertainer itu pastinya udah susah banget. Jadi kalau sampai redup, itu pasti bisa berdampak secara psikologis juga sangat berat untuk mereka. Yang biasanya mereka lakukan untuk bangkit dari cancel culture, yang pertama adalah meminta maaf dengan cara yang tulus, dan ini biasanya nggak cuma dilakukan aktrisnya, tapi juga manajemen di belakangnya. Banyak juga kok yang dari kejadian seperti ini akhirnya bisa bangkit karena dimaafkan oleh fans-fansnya. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah menghilang sementara dari publik. Ini gunanya untuk meredakan kemarahan dari publik. Yang biasa juga dilakukan adalah melakukan kegiatan sosial, seperti kegiatan amal, agar citranya terlihat baik lagi. Dan yang terakhir pastinya kembalinya dukungan dari penggemar-penggemarnya. Kalau penggemarnya masih mendukung, itu kemungkinan besar karirnya juga masih bisa survive di industri. Intinya cancel culture di Korea ini pastinya sangat berdampak kepada aktris-aktrisnya, bisa secara baik yaitu mereka belajar dari kesalahan, atau secara fatal karena sudah kena ke mental, psikologis, finansial, dan lain-lain. Semoga kasus Kim Sae-ron meninggal dunia ini bukan gara-gara faktor cancel culture atau stres yang dia alamin, yang dia udah nggak bisa pikul lagi, dan semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Korea maupun dimanapun itu, di Indonesia juga jangan terjadi. Baiknya semuanya bisa mendukung agar semua juga bisa hidup sejahtera, ya nggak sih? Tapi ya, aku juga pengen denger banget dari kalian, menurut kalian gimana cancel culture ini? Apakah ada dampak baiknya atau semuanya buruk? Atau what do you guys think about it? Boleh banget komen di bawah, kita diskusi. Jangan lupa juga untuk like, share, comment, subscribe, do all of those stuff, and follow me on my social media. Semuanya @nasjudge, and I'll see you guys next time. Bye!